Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Untuk lebih jelasnya, simak videonya sampai selesai ya. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Al-Khulafa ar-Rasyidin bermakna pengganti-pengganti rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa ar-Rasyidin adalah dari orang-orang muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Siapa yang terpilih, maka sahabat yang lain memberikan baiat atau sumpah setia pada calon yang terpilih tersebut. Ada dua cara dalam pemilihan khalifah ini, yaitu pertama secara musyawarah oleh para sahabat Nabi, kedua berdasarkan atas penunjukan khalifah sebelumnya. Selanjutnya, tugas Khulafaur Rasyidin. Tugas Khulafaur Rasyidin sebagai kepala negara adalah mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafaur Rasyidin bertugas mengatur hal-hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Bila terjadi perselisihan pendapat, maka khalifah yang berhak mengambil keputusan. Meskipun demikian, Khulafaur Rasyidin dalam melaksanakan tugasnya selalu mengutamakan musyawarah bersama, sehingga setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kaum muslimin. Tugas selanjutnya yaitu melanjutkan dakwah dan ajaran Rasulullah, membina, mengatur, dan mengarahkan umat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, melanjutkan pemerintahan yang telah dibangun Rasulullah SAW, menerangi kaum murtad yang merusak ajaran agama. Kelompok lain yang diperangi adalah orang-orang murtad, orang yang tak mau membayar zakat, hingga para nabi palsu. Selanjutnya memperluas wilayah kekuasaan Islam, dan yang terakhir mengembangkan ajaran Islam kepada yang belum mengenalnya. Empat tokoh Khulafaur Rasyidin. Para khalifah dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 pemimpin. Pada masa itu, pemilihan khalifah dilakukan dengan musyawarah dan mempertimbangkan rekam jejak dan peran sosok tersebut di masa Rasulullah SAW. Khalifah pertama dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Usia Abu Bakar lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad. Ia dikenal sebagai sahabat paling dekat dengan beliau. Ketika Rasulullah wafat, umat Islam bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang pertama masuk Islam. Beliau mendapat gelar Asy-Syiddiq dari Rasulullah SAW. Sebab beliau selalu membenarkan apa saja yang dikatakan atau disampaikan oleh Nabi, terutama pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Bani Quraisy menertawakan dan mengejek Nabi karena dianggap telah mengarang cerita berkenaan peristiwa Isra Mi'raj, tetapi seketika itu pula Abu Bakar Asy-Syiddiq membenarkan semua perkataan Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak kemuliaan yang dimiliki oleh Abu Bakar sampai beliau diabadikan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Salah satu jasa paling besar ketika Abu Bakar menjadi khalifah adalah mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, satu kesatuan. Selain itu, ia juga menjaga kehormatan Islam dengan memerangi orang-orang murtad yang enggan membayar zakat. Abu Bakar Asy-Syiddiq wafat karena sakit yang ia derita pada usia 61 tahun pada 13 Hijriah atau 634 Masehi. Ia dikuburkan di samping makam Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua, Khalifah Umar ibnu Al-Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi yang sangat tegas. Sebelum masuk Islam, ia adalah penentang Islam yang paling lantang, sampai kemudian terpukau oleh mukjizat Al-Quran. Keislaman Umar adalah momen yang diharapkan Nabi Muhammad SAW. Suatu waktu, Nabi Muhammad SAW bahkan berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang Engkau cintai, yaitu Abu Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Menjawab doa Nabi, Allah Subhanahu wa taala meluluhkan hati Umar bin Khattab. Ia pun masuk Islam ketika mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca saudarinya, Fatimah binti Khattab. Kebijakan penting yang dilakukan Umar adalah mengefisienkan administrasi negara. Ia mampu memimpin negara Islam yang kekuasaannya sangat luas. Ekspansi Islam mencapai kekuasaan Bizantium, Iran, Suriah, hingga Mesir. Berkat pengaruh dan keberhasilan Umar bin Khattab, Michael H. Hart menobatkan Umar sebagai tokoh ke-51 dari orang-orang yang paling berpengaruh sepanjang masa dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah di tahun 1982. Tokoh yang ketiga yaitu Khalifah Utsman ibnu Affan. Utsman bin Affan menikah dengan dua anak perempuan Rasulullah SAW. Ketika Ruqayyah binti Muhammad meninggal, Rasulullah menikahkan Utsman dengan saudarinya, yaitu Ummu Kalsum. Utsman bin Affan memeluk Islam berkat ajakan dari Abu Bakar Asy-Siddiq. Ia termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang memeluk Islam di masa awal-awal kenabian. Selepas Umar bin Khattab meninggal karena terbunuh, Utsman menggantikan perannya sebagai khalifah ketiga dalam kekhalifahan Rasyidin. Salah satu kontribusi paling penting di masa Utsman bin Affan adalah meneruskan dan melengkapi pengumpulan Al-Quran hingga paripurna. Salinan-salinan Al-Quran itu dibuat dan disebarkan di wilayah-wilayah Islam. Di masa pemerintahan Utsman, bangsa Persia juga ditaklukkan hingga selesai. Pada masa khalifah-khalifah sebelumnya, memang sudah dilakukan ekspansi ke sebagian besar wilayah Persia, namun belum benar-benar dituntaskan. Raja Persia yang bernama Yazdegerd berhasil memprovokasi para penduduk dan membangkitkan perlawanan terhadap Islam. Namun, pemerintahan Utsman bin Affan berhasil menyisir sisa-sisa pengaruh Raja Persia tersebut, serta akhirnya bangsa Persia seutuhnya jatuh ke wilayah kekuasaan Islam. Saat itu, bukan hanya Persia yang berhasil ditaklukkan. Ekspansi Islam juga mencapai Afrika, menaklukkan Romawi, hingga mencapai wilayah Turki. Di masa Utsman bin Affan, juga armada maritim pertama dalam Islam dibentuk. Pasukan laut itu berperang pertama kali pada pertempuran Zatus Sawari atau pertempuran tiang kapal pada 31 Hijriah yang dikomandoi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Tokoh yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah keponakan Nabi Muhammad. Nama Ali sendiri diberi oleh beliau Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Haidar bin Abi Thalib. Ia termasuk golongan pertama yang memeluk Islam dari kelompok anak-anak. Golongan inilah yang pertama kali mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka dijamin masuk surga, termasuk Ali bin Abi Thalib. Di kalangan pemuda Arab, Ali adalah pemuda pandai. Di masa itu, amat jarang ada orang yang bisa membaca dan menulis, termasuk Nabi Muhammad SAW adalah sosok ummi atau buta huruf. Karena itulah Ali bin Abi Thalib menjadi juru tulis Nabi Muhammad SAW. Ali seringkali menuliskan surat yang didiktekan Rasulullah SAW. Karena kepandaiannya itu,
Ali bin Abi Thalib mendapat julukan Babul Ilmi atau gerbang pengetahuan. Ali bin Abi Thalib meninggal pada Ramadan 40 Hijriah ketika sholat di Masjid Agung Kufah. Ia diserang oleh Abdurrahman bin Muljam dengan pedang yang diberi racun. Ketika sedang sujud sholat subuh, Abdurrahman bin Muljam menusuk Ali bin Abi Thalib, yang berakhir dengan meninggalnya khalifah keempat ini, sekaligus penutup kekhalifahan Rasyidin. Selepas Ali bin Abi Thalib terbunuh, pemerintahan Islam diambil alih oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia menutup pintu musyawarah dalam pemilihan khalifah. Akibatnya, pemilihan khalifah baru berasal dari anak keturunannya, sehingga konsep pemerintahan beralih menjadi dinasti, bukan lagi kekhalifahan Rasyidin. Kontribusi masa Khulafaur Rasyidin dalam peradaban Muslim. Islam pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin mengalami kemajuan yang sangat pesat dari segi antropologi. Para Al-Khulafa Ar-Rasyidin juga bisa memasukkan budaya bangsa luar Arab ke bangsa Arab dengan prinsip tidak ada pertentangan dan perbedaan antar mereka. Dilihat dari segi sosiologis, bahwa pemimpin-pemimpin pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah bukan pemimpin yang otoritas, melainkan masyarakat yang menghimbau, bukan kekuasaan untuk memerintah. Masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah masa yang sangat pantas ditiru dalam pribadinya, karena mereka adalah seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan sederhana. Mereka juga seorang pemimpin pemerintah yang ideal dan sejati yang harus dijadikan contoh. Masa pemerintahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin banyak mengalami kemajuan yang tinggi, yakni terbukti dengan luas kekuasaan Islam pada masa ini dan adanya usaha pembukuan Al-Quran, yaitu masa Utsman. Jadi, masa ini adalah masa yang cemerlang. Pengembangan agama Islam yang dilakukan pemerintahan Khulafaur Rasyidin dalam waktu yang relatif singkat telah membuahkan hasil yang gilang gemilang. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai. Sekian video pembelajaran mengenai Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.